Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Sebelum Uus atau Ustadz Encep akan melanjutkan tausiah tema kita hari ini, jauhi yang membebani, dekati yang membahagiakan. Ya, amalan baik apa aja sih saat Ramadan yang pasti bisa membahagiakan hati? Nah, sebelumnya berdua akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah yang sudah masuk melalui DM kami di @jalandakwahbtv official. Nah, sudah ada dari tadi kita baca nih ya. Oke. Dari @Amanda Sibuk 101. Ya. Uus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin tanya. Suami saya kalau baik ke orang pas lagi bulan puasa pasti pilih-pilih orang. Kalau bukan orang dia nggak baik. Ya iya harus ke orang dong. Masuk ke setan ya kan. Dia nggak mau berbuat baik ke orang yang misalnya sombong orang itu. Oh songong dan nggak tahu terima kasih. Soalnya menurut dia berbuat baik ke orang yang nggak tahu diri itu bikin emosi. Ya kan? Dan apalagi nanti itu bikin puasanya jadi gak berkah gitu kan. Tapi kalau baik ke orang juga yang orangnya baik dan tahu terima kasih, maka hati pun jadi tenang, jadi senang gitu kan. Senang lihat puasanya pun jadi berkah. Nah, apakah menurut Ustadz sikap suami ini mengurangi pahala amal baiknya enggak sih Pak Ustadz? Baik. Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih Kang Dudu. Bu. Ini tadi dari netizen. Dia sedekah atau berbuat baik ya. Berbuat baiknya pilih-pilih. Gua mah kagak mau kalau ngasih ke orang tapi dia kagak tahu diri. Itu kan? Bu. Berbuat baik kepada orang yang baik itu biasa. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu baru luar biasa. Nah, terkait suami si netizen tadi ya. Itu gimana, apakah bisa mengurangi pahala dia berbuat baik? Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Pada apa ibu-ibu? Pinter, Masya Allah. Kata Allah apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu, pahala berbuat baikmu. Dengan apa ngebatalinnya? Bil manni wal adza. Ngungkit-ngungkit sama membuat sakit hati orang yang dikasih sama kita. Bang, Ya. Tahu Pak RT enggak? Tahu, di bawahnya Pak RW kan? Gua ya, ini Pak RT nih. Kemarin sedekah 1 M. Tapi dia nggak tahu diri. Kalau tahu gitu nggak bakal gua sedekah sama dia. Nggak enak banget begitu. Apaan dikasih Sedekah 1 M ke Pak RT. Tapi RT nggak tahu diri. Nggak tahu. Emang nggak bisa diri tuh RT? Ya? Nggak bisa diri RT. Nggak diri. Dia nggak tahu cara berdiri. Maksudnya? Ya. Maksudnya. Nggak tahu diri itu. Kalau ini kan duduk nih. Ini duduk nih. Ini diri, dia nggak tahu tuh diri itu. Bukan itu. Bagaimana sih? Bu tolongin bu. Bukan itu maksudnya. Saya RT. Iya. Pak Ustadz nyumbang saya 1 miliar. Iya. Sedekah 1 miliar. Iya. 1 miliar nih. Wah makasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz sama kayak saya jadi jabatan RT. RT duduk. Ah itu alhamdulillah tuh, itu tahu diri. Oh duduk. Tapi kan dia duduk gak diri. Bu tolongin dong saya bu. Nah sekarang udah tahu nih diri dia artinya. Selain nggak tahu diri apa namanya ya? Bingung saya. Oh artinya dia. Coba aja. Oh kasih. Ya. Tapi tetap songong sama kita. Kita kan pengen ya ketika kita berbuat baik dia baik sama kita. Betul? Ketika kita berbuat baik ke orang kita ngungkit-ngungkit apalagi menyakiti orang yang dikasih sama kita, hati-hati. Pahala kebaikan kita, pahala sedekah kita bisa batal. Kenapa? Karena tadi bil manni wal adza, diungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kita
kasih. Tapi Ustadz dia nggak tahu diri. Shh, ibu kata Nabi apa? Orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, kata Nabi apa? Hisabnya Allah gampangkan dan dimasukkan ke surga Allah dengan rahmat Allah. Untuk siapa? Orang yang masih baik sama orang yang jahat sama kita. Punya tetangga jahat sama ibu, tapi ibu selalu bilang, teteh ini ada kulkas 3 pintu, sedekah buat teteh. Ini 1 triliun buat beli seblak. Dapat berapa banyak tuh seblak 1 triliun? 1 Indonesia lah bisa. Gitu. Saya lanjutin boleh nggak? Lanjut langsung ke Ibu. Jadi ketika ibu berbuat baik, itu jangan melihat siapa yang akan kita kasih. Berbuat baik mah kepada siapa aja. Belajarlah berbuat baik itu dari hujan. Hujan tidak peduli kepada siapapun dia turun. Ibu berbuat baik kepada siapapun, silahkan ibu berbuat baik. Nah, di bulan Ramadan biar hati kita nggak banyak beban karena kita banyak dosa, maka di bulan Ramadan ini kita isi dengan amal-amal yang baik. Ibu tahu nggak dari mana datangnya kebahagiaan? Dari hati. Yang ngasih kebahagiaan, ketenangan ke hati itu siapa? Cakep. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang ngasih sakinah, bahagia, tentram itu siapa? Allah yang ngasih ke hati kita. Kalau pengen hati kita bahagia, adem, tentram, laksanakan perintah Allah. Di Ramadan itu banyak kebaikan-kebaikan. Terutama Ramadan itu kan bulannya Al-Quran. Betul? Maka di Ramadan ibu, ece, teteh banyakin baca Al-Quran. Angkat tangan yang sudah hatam 1 balikan. Di kagak ada yang angkat tangan. Selembar gitu. Belum pada hafal. Belum. Ya udah, yang udah 1 juz siapa? Saya 10 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Kang Dudu. Ibu, di Ramadan itu kan Ramadan bulan Al-Quran, maka perbanyaklah baca Al-Quran di bulan Ramadan. Biar apa? Biar hatinya nggak sempit, biar hatinya bahagia. Kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, nggak pernah baca Quran, Al-Quran nggak pernah dibuka, apalagi diamalin, maka kata Allah, siap-siap hidupnya akan susah, sumpek, capek, beban, nggak pernah bahagia. Nah sekarang coba ibu sekarang gimana hidupnya? Menyenangkan, bahagia atau enggak? Kelihatan bahagia ya. Kelihatan ibu-ibu di sini bahagia, dan pasti ini di rumahnya pada pinter ngaji. Kelihatan ya, amin. Saya mah bisa nebak pinter ngaji. Dari mana? Dari alisnya kelihatan. Ini alisnya ini 6 harokat semua. Panjang ya 6 harokat. Kan alis di ibu-ibu ada 2 Kang Dudu. 2. Ada alis mad tobi'i. Ada alis mad wajib mutasil. Alis mad tobi'i yang seuprit doang 2 harokat. Seret. Ada alis mad wajib mutasil, Cek. 6 harokat. Panjang katukang gak diunuk belakang. Nyambung ya. Iya, makanya biar ibu dapat kebahagiaan di Ramadan, biar hatinya nggak beban, nggak usah deh ngomong-ngomongin orang, apalagi bohong-bohong. Kurangin ngumpul-ngumpul sama besti di Ramadan. Tapi sering-seringlah ibu ngumpul sama Al-Qur'an. Ibu ngumpul sama besti, nggak percaya saya mah. Ibu-ibu kalau ngumpul sama besti emang ngapain? Ngerujak doang. Nggak ada. Ibu-ibu kalau udah ngumpul ceedoh, copatim, ceis, cekadia. Kan ibu-ibu kalau ngegosip begitu kan. Ibu. Jadi untuk mengisi Ramadan kita biar hati kita bahagia, yang pertama harus apa tadi? Baca Lupa dia. Ini antara ngantuk karena bangun jam 2 tahajud nyiapin makan sahur, atau yang kedua terpesona dengan kegantengan kita. Gitu. Betul ya? Oh ya, saya mah ganteng, emang saya cantik, aneh banget.
Kan saya gantengnya apa tadi? Turunan. Bukan tanjakan. Jadi pas tanjakan jadi jelek lagi. Kang Dudu kali yang jelek mah. Iya. Kalau emang pas turunan ganteng aja. Ganteng. Tanjakan ganteng juga. Ganteng juga. Iya. Udah kan Dudu? Udah. Oke kalau begitu tepuk tangan untuk Ustadz Encep. Aus. Ya. Jadi memang kalau kita baca Quran biar apa Bu? Biar hatinya tenang, biar hati gak sempit dan hatinya tenang. Bisa jadi obat juga Kang Dudu. Bisa jadi obat. Nah kalau kita mandi di bulan Ramadan biar apa Bu? Biar biur gitu kan. biar. Air banyak tuh mandi. Orang udah serius-serius sih. Nah kalau mandi bulan puasa kan biar biur gitu kan. Tapi jangan korupsi kalau mandi Kang Dudu. Emang ada korupsi mandi? Iya lagi mandi biur itu tiga gayung. Tiga gayung. Yang nyampe ke bawah cuman segayung doang. Nah, sisanya ke sini ya. Korupsi itu dua gayung itu. Biur kan banyak ya. Biur. Oke sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa mau tanya? Ya silakan. Mana dulu? Iya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maidot. Maidot, ya. Oh, kayak tetangganya Ceedoh ya. Oh, Maidot. Ini kalau kata orang-orang lagi, oh Maidot. Beda lagi. Oh Maidot. Ya. Dari Majlis Taklim Nurul Mukminin Bogor. Kurang Bogor. Mau pantun dulu nih Pak Ustadz. Ih, pantun. Cakep Maidot. Bandung dulu, baru Jakarta. Cakep. Senyum dulu Pak Us yang ganteng. Sebentar. Ya. Bandung dulu, baru Jakarta. Senyum dulu Pak Ustadz yang ganteng. Tanya mana tanya? Tanya kemana tanya nih? Ulang bantunya ulang. Bandung dulu baru Sumedang. Ganteng juga ya. Iya. Bandung dulu baru Ujung Genteng. Nah, kalau enggak di Bandung enaknya makan sekuteng. Iya. Di Bandung makan sekuteng. Di Bandung makan sekuteng. Cakep. Pak Uus yang ganteng. Ya. Sok atuh ma acuy. Saya belum. Idot. Saya. Bedu belum. Main dadu bertiga. Bedu juga. Enggak. Mau nanya nih Pak Uus yang ganteng. Iya. Atau sama Kang Dudu kan berdua ini. Iya. Itu ganteng ya? Iya. Ini ganteng banget kalau beliau. Ganteng banget. Ya. Mbak Edot mau nanya, punya kakak ya mau menikah. Sesudah menikah itu, terus dia itu apa namanya? Malam pertama. Kesininya kan. Ya, abis menikah kesininya kan perekonomiannya itu naon atuh cowok wios teh bahasa Sunda wios dan biasa oge tiasa sok abdi mah ngartos bahasa Sunda wios iya abdi mah duka perekonomiannya itu kesini kan kurang lancar setelah menikah perekonomian kurang lancar iya naon kurang lancar terus kan mau menyambut bulan suci Ramadan mau menyambut bulan suci Ramadan terus udah gini kan apa sih namanya orang tua itu kayak nggak setuju sama anaknya tuh. Oh waktu dulu nikah itu nggak direstuin? Iya. Oh. Udah terus? gitu kan apa sih namanya? Penaun. Ntar dulu. Ya. Apa sih kesininya kan mau udah cerai tuh ya? Oh udah cerai sekarang? Udah pisah cerai. Berarti ya? Perasaan baru nikah tadi langsung cerai. Kan singkat cerita. Oh singkat cerita. Jadi langsung masuk ke episode terakhir. Oh iya. Jadi perekonomiannya itu kurang bagus. Kakaknya menikah. Karena perekonomiannya menurun. Episode pertama, episode ketiga tuh perekonomian. Kurang bagus gitu. Episode. Kurang bagus gitu ya, kesininya kan menurun tuh perekonomiannya. Saya pengen ngebantu kakak saya gitu. Pengen bantu kakak iya. Ibu. Soalnya apa ibu saya itu nggak tahu kalau mau ngebantu itu harusnya kan kalau misalkan dia tahu ibu saya
nggak boleh gitu. Terus saya kan mau berbuat baik sama kakak saya itu tuh. Gimana Tapi sekarang? bagaimana kakak ibu tuh pada saat itu waktu mau dibantu? Dia merasa keberatan nggak sama Ido? Kan takutnya mamanya marah. Tapi kan bukan begitu, Kang Dudu. Jadi Kang Dudu dengerin dulu ceritanya. Habis itu baru kita jawab, Kang Dudu. Iya. Soalnya tadi yang cerainya ketinggalan. Tidak, belum selesai. Oh, belum cerai. Oke, baik. Jadi oke. tolong dengarkan dulu. Baik, iya. Mak Edot itu mau ngebantu gitu. Ibu tuh mau ngebantu. Iya, terus kalau misal orang tua itu Diam dulu Iya, Bu. Tawa aja. orang tua itu kalau misalkan dia tahu saya adanya ngebantu sama kakak gitu, marah. kan nggak boleh marah. Tapi saya pengen berbuat baik sama kakak Berarti saya. itu sembunyi-sembunyi yang ngebantunya. Iya. Gimana tuh? Saya berdosa nggak itu ya Pak Ustadz yang ganteng? Biasa aja dong bilang gantengnya. Berdua tuh yang ganteng, yang berdua tuh ganteng. Alah. Ibu juga cantik kok. Iya. Cantiknya Cewek. Hah? Cewek. Iya, tapi cantiknya tipe imunisasi. Apa tuh imunisasi? Imut, manis, solehah sekali. Amin. Iya, Sok, iya. itu pertanyaannya. Tolong jelaskan Pak Ustadz, Pak Siap. Ustadz yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ibu yang cantik. Silakan dah Pak Ustadz dah. Baik. Saya akan jawab pertanyaannya. Ibu, ini kasusnya nih, ini harus pelan-pelan ini. Pertama, dia punya kakak. Maido, kakaknya itu. nama siapa Maido? Kakaknya Maido. Maidot. 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 Ini Maido punya kakak. Namanya Maidot. Punya kakaknya nggak disebutin namanya, sebut Oh. saja Bunga namanya. Nama kakaknya. Iya, ekonominya tahu. Enggak disebutin namanya, disamarkan. Oh, samarkan. Sebut ya. saja Bunga. Oh, kayak yang gimana kalau Ya bunga gitu. ya. Jadi punya kakak kan? Nah, tidak direstuin ibu. Yang saya garis bawahi dulu nih, nggak direstuinnya. Karena orang tuanya mau menghukum kakaknya, gara-gara dia nggak setuju. Ini karena apa? Kalau karena agama, misalkan si suaminya itu agamanya nggak bagus, dia tukang maksiat, tukang KDRT, wajar tidak merestui. Tapi kalau ibunya tidak merestuinya gara-gara gajinya di bawah UMR, belum sukses, nah ini nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ibu gimana posisinya? Ngebantu kakaknya. Kakaknya. Udah cerai, kakaknya hidup sendiri. Sedangkan ibunya bilang kagak usah dibantu, biarin aja kita hukum. Itu kesalahan dia dulu. Betul ibu? Nah, ibu gimana sekarang? Ngebantu kakaknya diem-diem tanpa sepengetahuan ibunya. Bu, memang ke orang tua itu harus berbakti dan taat sama orang tua, setuju? Tapi kata Nabi, la ta'ata fi maksiatin wa innama ta'ah fil ma'ruf. Enggak ada ketaatan dalam berbuat maksiat. Yang namanya taat itu harus dalam kebaikan. Kita taat sama orang tua, nurut sama orang tua kalau dalam hal-hal yang baik. Kira-kira menurut ibu yang ibu lakukan baik? Baik, menolong kakaknya. Kakaknya tidak salah kan? Tapi kan dia jadi membohongi ibunya, karena itu yang membuat hati dia was-was. Dosa nggak dia? Walaupun dia berbuat baik, tapi dia membohongi ibunya. Nah itu dia, ibu tidak dosa. Karena yang ibu lakukan sudah benar, membantu kakaknya. Kecuali kalau kakaknya emang jahat juga sama ibunya, durhaka sama ibunya. Ini kakaknya udah baik. Makanya saya pengen tahu dulu waktu nggak direstuinnya apa. Kalau kakaknya masih di jalan yang baik, masih baik, mungkin ibunya agak dendam aja kali ya ke anaknya. Ibu titip ya, jangan gitu ke anak ya bu ya. Bagaimanapun anak adalah anak. Tetap disayangi, dicintai. Jadi lanjutkan Emak Idot kebaikannya ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Dan nanti bisa jadi penolong buat emak nanti di akhir. Amin. Amin ya Amin. Rabbal Alamin. Amin. Iya, tepuk tangan buat Mak Ido, Ibu.
Semoga kakaknya Maido perekonomiannya kembali membaik. Betul. Sehingga Maido nggak perlu lagi colong-colongan membantu kakaknya dan berbohong kepada ibunya. Betul. Sama-sama nanti Maido sama kakaknya membantu ibu untuk merawat dan mengurus ibu. Betul. Ya. Kita berharap sih ibunya pelan-pelan sadar Iya. gitu ya. Kembali Betul, lagi betul. biar bisa membantu anaknya. Betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa setelah Maido? Ada setelah Maidot ada Maeha. Sangat iya. Maeha, bener Maeha namanya nih. Bukan, Bu, main Maeha aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz yang ganteng, kecil tapi mantep luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Ustadz. Kecil. Saya dibilang kecil. Ini saya kalau diusap-usap lama-lama jadi gede saya. Iya. Gede kepala gitu. Gede kepala maksudnya, kepala iya. gitu kan. Iya. Bukan kecil Bu, saya mah minimalis. Minimalis, iya. Kicimpring. Iya. Kecil, manis, imut dan ramping. Iya, betul. Ini kalau ibu buka toples, nah ada pilus dalam. Iya, iya. Ramping, kecil ramping itu. Ya. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Ibu Fariha dari Majelis Taklim Al-Mutakin Samangraya, Cilegon, Banten. Cilegon. Iya. Panggilan Ibu Eha betul berarti ya? Enggak, kalau di itu sekarang pada panggilannya Bu Haji. Teh Faraja gitu semuanya. Ma Aji kadang Bu Haji Oh, Farah Ma gitu ya. Aji. Iya Ma gitu. Aji. Jadi saya manggilnya nanti kita emak aja ya. Iya, boleh Pak Ustadz. Tadi saya mau manggil Besti gitu. Oh, bukan. Enggak usah ya. Kan bukan teman kita. Sebetulnya gitu. Silakan Ma Aji. Emak aja, emak. Iya. Iya. Pak Ustadz, saya ingin berbuat baik atau beramal baik ke tetangga saya atau ke orang lain, tapi selalu ditolak Pak Ustadz. Lah. Apakah niat baik saya itu sudah dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau sudah dicatat Pak Ustadz ya? Itu pertanyaannya. Terus terang Pak Ustadz, tetangga saya itu sangat baik ke saya Pak Ustadz. Punya apapun dia, punya rambutan sering ngasih, punya tajil apapun dia bikin tuh ngirim ke saya. Selalu kasih. Dia Kasih punya- terus sama punya saya. rambutan, Iya. kasih rambutnya ke ibu. Iya. Kan yang Iya. punya takjil, kasih Iya. takjil ke ibu. Nah, Iya. ibu kan berbuat baik membalas kebaikannya. Iya. Tapi dia selalu menolak. Menolak. Iya. Alasannya? Alasannya sudah ada takut nggak kemakan atau mubazir lah apa gitu. Tapi terus terang saya Pak Ustadz tidak tersinggung. Enggak tersinggung ibu. Tidak tersinggung. Kalau lebaran juga dia ngasih parcel atau hampers apapun ke saya. Tapi giliran saya mau ngasih Pak Ustadz, kok selalu ditolak gitu. Alasannya bermacam-macam lah Pak Ustadz. Coba deh sekali-sekali deh kalau dia berbuat baik ibu tolak. Coba gimana rasanya dia kasih? Iya ya harusnya gitu ya Pak Ustadz. Tapi saya kan tipenya nggak gitu karena saya orang baik Pak Ustadz. Iya. Itu saja Pak Ustadz. Saya tidak tersinggung tapi gimana ya gitu perasaannya Pak Ustadz. Itu saja kali Baik. pertanyaan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan baik tetangganya mau dibalas kebaikannya, tapi tetangganya menolak. Tapi untungnya Maji mah nggak tersinggung. Nggak tersinggung. Pas banget dia nggak mau nih pas banget. Tapi dia ini gimana deh? Apakah niat baiknya sudah tercatat sebagai perbuatan baik? Nah terus kemudian apalagi pertanyaan ibu tadi? Gimana Udah, dia udah, dapat udah. pahala enggak gitu kan ya pertanyaannya. Karena udah niat berbuat baik ya. Tapi emak ditolak, ya. ditolak mulu nih sama yang mau ini, yang mau nerima ditolak mulu. Iya. Oh, iya. gitu. Ya udah kan bisa belok ya. Pak Ustadz kamu sih belok ke yang mau. Enggak mau. Misalkan rumah Dia Kang mau ngasih Bedu. nih Pak Ustadz. Saya siapa ini? Saya siapa? Yang selalu berbuat baik ke Bedu. Ya. Pak Ustadz, karena Pak Ustadz sering berbuat baik sama Bedu, ini Bedu ada rezeki mau kasih ke Pak Ustadz. Ya sok. Lah ya, menghindar jadi kena ke orang. Jadi ke situ kan? Situ. Ya Bu, Pak Ustadz kamu buat ibu aja dah nih. Nah set gitu. Iya gitu. Apakah itu solusi juga? Nanti dijawab Pak Ustadz ya. Siap. Kali dijawab oleh Pak Ustadz. Nanti apakah masih dicatat sebagai pahala perbuatan baik? Dan bagaimana sih caranya menghadapi orang yang selalu menolak kebaikan kita? Baik, Begitu. baik. Jangan kemana-mana. Akan dijawab oleh Uus setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.